Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Fitratul Nazilah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Kampus IAIN Kediri. Saya di sini ditemani sahabat saya sekaligus tetangga saya loh. Dia bernama Sinta Nuria Rahmadani. Dia juga dari Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan ngobrol santai tapi yang bermanfaat ya tentunya. Di sini saya akan memberikan tips agar hati tenang dalam Islam dan nantinya akan dikaitkan dengan filosofi kematematika. Dalam hidup, setiap manusia pasti memiliki kesedihan dan masalahnya masing-masing. Tidak sedikit dari masalah hidup itu membuat seseorang menjadi tidak tenang, resah, gelisah, stres, dan sampai mengalami gangguan tidur. Nah, maka dari itu, di dalam Islam sendiri diajarkan cara untuk bisa mendapatkan hati yang tenang dan tidak akan merasa tertekan atau gelisah pada saat melakukan sesuatu. Di sini ada 6 tips yang saya berikan. Yang pertama yaitu zikir, yang berarti kita selalu mengingat Allah dalam setiap langkah yang kita lakukan, entah di mana saja, dalam kondisi apa saja. Berzikirlah. Dan yang kedua yaitu sholat. Sholat di sini yang dimaksud tidak hanya sholat wajib saja loh, melainkan sholat sunnah lainnya. Dengan sholat kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah dan bisa menjauhkan dari hal yang keji dan mungkar. Yang ketiga, sabar. Oh iya, ketika kita menghadapi masalah, ingatlah Allah yang telah memberikan masalah tersebut, dan yakinlah Allah tidak akan memberikan kesulitan di luar kemampuan kita. Dengan bersabar, insya Allah kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan lebih tenang. Yang keempat yaitu membaca, mendengarkan, sekaligus mengamalkan Al-Quran. Dengan cara tersebut, jika kita sedang sumpek, banyak masalah, dan lain sebagainya yang dapat merisaukan hati, emosi, serta pikiran kita, sempatkanlah membaca entah beberapa ayat. Insya Allah hati menjadi tenang. Yang kelima yaitu berprasangka baik kepada Allah, atau biasa disebut dengan suudzon. Kita tidak hanya diharuskan berprasangka baik kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Dan yang tips yang terakhir yaitu yakin dengan pertolongan Allah. Nah, jika kita sedang banyak masalah, ingatlah dan berdoalah, dan sertakan keyakinan adanya jalan keluar berupa pertolongan dari Allah. Hai, nah aku Sinta yang sudah disebutin di awal tadi sama saudaraku ya, Zila. Sekarang aku mau membahas tips-tips yang sudah disebutin di awal tadi ke filosofi matematikanya. Tadi yang udah disebutin ada zikir. Nah, kalau zikir kan kita mengingat Allah. Tujuannya zikir adalah untuk mengingat Allah dalam setiap langkah yang kita lakukan, entah di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Nah, kalau zikir itu dibawa ke filosofi matematika itu pada pelajaran atau materi persamaan garis lurus. Kalian sudah pada tahu kan? Persamaan garis lurus sudah pernah belajar kan? Nah, di persamaan garis lurus itu ada garis X dan juga garis Y. Nah, X itu kita misalkan keadaan kita manusia.
dan Y adalah hubungan ke sang pencipta yaitu Allah. Kalau di situ ada sebuah relasinya itu mengingat Allah, nah semakin kita berzikir kepada Allah maka hubungan kita semakin dekat. Jadi yang tergambar dalam persamaan garis lurus tersebut adalah garisnya itu miring tetapi lurus ke atas. Artinya setiap titiknya ada peningkatan kalau kita semakin mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Yang kedua ada sholat. Nah, sholat itu adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah dan bisa menjauhkan diri dari hal yang keji dan mungkar. Itu banyak dengan logika ya. Jadi gini, kalau kita rajin sholat pasti kita jauh dari hal yang keji. Pasti logika kita berkata kalau perbuatan keji itu harus dilarang gitu, nggak boleh didekatin seperti itu. Yang ketiga sabar. Banyak ini yang bilang matematika itu sulit, matematika itu rumit. Tetapi kalau kita sabar, telaten, pada akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan benar. Jadi dengan belajar matematika kita juga bisa belajar sabar dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. Selanjutnya yaitu mengamalkan Al-Quran. Nah, ini sama halnya nih kalau kita menggunakan rumus ketika memecahkan sebuah soal. Kalau kita menggunakan rumus dengan tepat sesuai dengan masalah yang dihadapin, nah pasti akan ketemu nih jawabannya. Sama halnya ketika mengamalkan Al-Quran. Kalau kita mengamalkan ajaran Islam dalam Al-Quran, maka hidup kita akan tenang. Kalau nggak sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran Al-Quran, nah sebaliknya, nggak ada tujuan ya hidupnya gitu. Selanjutnya yaitu berprasangka baik kepada Allah. Nah, kalau suatu hal positif ditambahkan dengan suatu hal yang positif, maka hasilnya akan bertambah-tambah positif kan ya. Sama halnya dengan berprasangka baik. Itu kan suatu hal yang positif, apalagi berprasangka baiknya itu kepada Allah. Jadi akan bertambah pula kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hidup tuh akan semakin berkah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada satu lagi tips dari aku, yaitu berbuat baik kepada semua orang, entah itu saudara, entah itu keluarga, entah itu tetangga. Nah, kalau dalam matematika itu pasti semuanya sudah mengenal tentang perkalian positif dengan positif maupun positif dengan negatif. Jadi ketika positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya akan positif. Nah, ini ketika kita berbuat kebaikan atau berada dalam waktu, tempat, dan orang-orang yang baik, maka hasilnya akan berlipat-lipat kebaikan. Tetapi kalau positif dikalikan negatif, hasilnya akan negatif. Kalau kebaikan itu berada dalam waktu, tempat, dan orang-orang yang kurang baik, maka hasilnya akan berlipat-lipat keburukan. Tapi tergantung kitanya juga ya. Kalau nilainya positif lebih banyak di kitanya dan di sekelilingnya kita negatifnya sedikit, kita akan bisa berpengaruh positif. Tetapi kalau kita lebih sedikit positifnya, banyak negatifnya, kita akan terjerumus ke dalam negatif tersebut. Pesan lagi nih buat teman-teman semuanya ataupun pendengar semuanya, kalau kita bersedekah, berinfak, diingat-ingat lagi niatnya. Kalau hanya niatnya pamrih, nah kita perbaiki lagi niatnya, jangan dengan niat yang jelek. Niatnya itu jadikan bersedekah, berinfak itu hanya untuk mendapat ridho Allah, mendapat pahala dari Allah, bukan dari manusia. Sama halnya ketika angka 1 itu kalau kita sandingkan dengan angka 0, nah dia kan bernilainya semakin bertambah atau semakin baik. Itu artinya itu. Kalau kita bersedekah, berinfak tanpa mengharap balasan, nilainya akan baik banyak 10. Tapi kalau kita berinfak niatnya hanya untuk dipuji orang, pamrih, nah maka ada 0 di sebelumnya 0,1. Jadi nilainya akan semakin berkurang. Seperti itu. Mungkin itu saja tips dari kita berdua ya. Semoga bermanfaat bagi pendengar semuanya, semoga bisa diamalkan bagi pendengar semuanya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.